Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Sajidah dengan NIM 230512041111 dari kelas TID 2023. Kali ini saya akan melakukan praktikum 4, yaitu Linux Administration. Kita buka Ubuntu. Nah, pada sistem operasi Ubuntu kita dapat membuka terminal dengan memencet Ctrl Alt T. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa komponen-komponen. Di sini ada loopna yaitu username dan tanda kurang yang menandakan kita sedang berada di directory user. Lalu dolar ini adalah menandakan bahwa kita menjalankan perintah sebagai user biasa. Di sini kita dapat menggunakan perintah UMI untuk mengetahui nama user yang kita miliki. Di sini sudah ada, yaitu nama usernya adalah Lubna. Lalu selanjutnya kita akan mengecek bash version dari Ubuntu ini. Ini tertulis version 5.1 dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah navigasi. Pertama, kita bisa menggunakan perintah navigasi yaitu pwd. Pwd ini adalah akan menunjukkan di mana saya berada. Nah, maka akan ditunjukkan bahwa kita ada di home. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah ls untuk melihat isi directory kita. Di sini ditunjukkan ada desktop, documents, downloads, music, dan lain. Lalu, semisal kita mau mengganti directory ke desktop, kita bisa menggunakan perintah cd Nah, maka di sini akan terganti desktop. Lalu, semisal kita ingin menambah folder. Kalau kita ingin menambah folder, kita bisa menggunakan perintah mkdir. Lalu, nama foldernya, misalnya Lubna. Nah, akan muncul di sini folder Lubna. Lalu, misalnya kita ingin masuk ke folder Lubna ini. Dapat menggunakan perintah yang sama, yaitu cd. Nah, sudah terganti. Selanjutnya, kita akan menjalankan redirection. Redirection ini merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Misalnya, kita mau menuliskan nama saya ke dalam suatu file. Kita dapat menggunakan perintah echo. Contohnya Lubna Sajidah. Menggunakan tanda panah 1, lalu filenya misalnya namanya
sysop txt. Nah, maka di sini akan ada file dengan nama lupinasysop.txt dan yang sudah. Lalu misalnya kita mau menambahkan kalimat di bawah kata yang sudah diinput. Misalnya saya mau menambahkan NIM saya di bawah nama saya 05. Sama perintahnya menggunakan echo, tapi kita akan menggunakan tanda panah 2. Nah, lalu kita lihat, kita reload. Nah, maka akan ada teks di bawah teks yang sudah diinput. Nah, misalnya kita menambahkan kalimat, tapi dengan tanda panah hanya 1. Seperti ini. Nah, kita reload. Nah, maka dua teks yang di atas tadi akan terganti dengan teks yang baru. Seperti itu. Nah, semisal kita ingin menampilkan isi dari suatu file, kita bisa menggunakan perintah cat. Nah, maka akan tertampil di sini Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya adalah pipes. Pipes adalah satu bentuk redirection. Pipes dilambangkan dengan karakter tegak lurus. Di sini, semisal kita mau menampilkan negeri, mau mencari negeri. Grab. Nah, maka akan diberitahu negerinya seperti sudah. Selanjutnya adalah package manager. Apa itu package manager? Package manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Package manager juga melakukan manajemen dependensi untuk memastikan setiap program yang diinstal juga diinstal beserta dependensinya. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan di Ubuntu. Pertama adalah sudo apt update. Sudo apt update. Setelah diupdate, maka di sini akan ada tulisan yaitu 3 package can be upgrade. Selanjutnya, kita bisa mengupgrade sudo update. Nah, sudah di-upgrade, lalu kita bisa sudo apt full upgrade.
Nah, udah. Nah, di sini bedanya full upgrade dan upgrade adalah kalau full upgrade ini akan sekalian menghapus aplikasi atau software lama yang diperlukan gitu. Yang jika diperlukan seperti itu. Selanjutnya di sini adalah sudo apt auto remove. Gunanya untuk menghapus dependensi yang tidak diperlukan oleh package manapun. Ini sudo apt auto remove. Selanjutnya kita bisa mengubah directory. Kita bisa cek di software and updates. Nah, server for Indonesia, other, kita pilih other. Kita cari Indonesia. Di sini yang terdekat dengan Surabaya adalah Kartolo, SB Data Utama, dan Buaya Kelas. Kita pilih yang Kartolo. Nah, sudah, maka kita di sini kemudian kita close, reload. Nah, di sini kita bisa ngeceknya dengan sudo apt update. Sini sudah berubah source-nya jadi Kartolo. Sebelumnya source-nya adalah ID archive. Gitu. Kita buka terminal dahulu, lalu kita mengecek apakah disk terdeteksi dengan menggunakan perintah LH. Dapat terlihat bahwa SDA memiliki dua partisi, yaitu SDA1 dan SDA2, sementara SDB belum. Lalu kita bisa menambahkan flag minf, maka flag system akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah lsdev untuk
Selanjutnya kita akan membuat tabel partisi GPT untuk dev SDB dengan perintah sudo cfdisk dan sudo cfdisk dev SDB. Lalu kita pilih masih UC baru bulan. right, lalu yes, quit. Setelah itu kita menggunakan lsblk-f. Nah, di sini sudah terlihat SDB 1. Setelah itu kita akan format and mount partition. Setelah dibuat, partisi harus diformat dengan file system tertentu agar bisa dilakukan proses baca tulis. Kali ini kita akan menggunakan file system paling umum yaitu ext4 dengan perintah sudo mkfs.ext4 l-l second disk dev sdb1. Nah, perintah tersebut akan mengalihkan kita menjadi super user untuk melakukan operasi file system dengan format ext4. Flag min l di sini untuk memberi label pada partisi yang kita buat, kemudian diikuti dengan partisi yang kita format. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah lsblk-f. Nah, di sini file sistemnya sudah menunjukkan ext4. Ini membuktikan bahwa kita telah berhasil menggunakan format partition. Selanjutnya kita akan melakukan mounting partition. Ada dua metode untuk melakukan mounting partisi, yaitu temporary dan permanen. Pertama adalah temporary, menggunakan perintah sudo mount dev sdb1 mnt. Perintah di atas akan melakukan mounting dev sdb1 ke folder mnt. Namun apabila OS di restart, maka partisi tersebut tidak akan mounting dan harus dimounting ulang dengan perintah sudo umount mnt. Perintah di atas akan mencabut partisi apapun yang dimount ke folder mnt. Selanjutnya adalah permanen. Untuk membuat partisi dimounting secara permanen, maka kita harus memasukkannya ke dalam fstab atau file system table. Sebelum itu kita membuat tempat di mana partisi akan dimount. Lokasi ini bebas diletakkan di mana saja, namun saya biasanya di dalam folder s home saya. Dengan perintah seperti itu. Simpan dengan ctrls, kemudian keluar dengan ctrlq. Setelah itu perubahan dapat diterapkan dengan sudo mount min a. Maka segala penambahan pada file etc fstab akan diterapkan. Kita cek menggunakan lsblk. Nah, lalu sudah. Setelah ini, apabila sistem di restart, maka partisi akan tetap ada. Selanjutnya adalah user and file. Pertama kita buat user baru. Pertama dapat dilihat user dengan menggunakan komen cat etc password. Untuk membuat user baru dapat menggunakan komen sudo add user new user.
kita mengisi password baru, konfirmasi. Lalu untuk berpindah ke user lain dapat menggunakan komen su user. Nah, lalu ada beberapa komen yang dapat digunakan untuk memodifikasi atribut dari user yang ada dengan menggunakan komen sudo user mod min d untuk mengubah directory home dari pengguna, min s untuk mengubah default shell pengguna, min c untuk menetapkan tanggal kadaluarsa akun, min c menambah komentar ke entry pengguna, min u mengubah UID atau user ID, min ag menambah grup untuk pengguna yang ada. Lalu untuk menghapus user dapat menggunakan komen sudo user del min r new user. Tapi untuk menghapus user yang ingin dihapus tidak boleh dalam keadaan sedang digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.